Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, kita sekarang masuk materi perlawanan bangsa Indonesia. Perlawanan rakyat Maluku berkobar di Pulau Saparua yang dipimpin oleh Thomas Matulesi atau Patimura pada tahun 1817. Perlawanan rakyat Saparua menjalar ke Ambon. Untuk memadamkan perlawanan ini, Belanda mendatangkan pasukan dari Jawa. Ratusan orang gugur dan Patimura ditangkap Belanda. Pimpinannya digantikan oleh Martha Christina Tiahahu. Namun ia juga ditangkap. Akibat pemberontakan ini, Belanda menerapkan kebijakan ketat. Rakyat Maluku, terutama rakyat Saparua, dihukum berat. Monopoli rempah-rempah pun diberlakukan kembali. Dan ini adalah gambar pahlawan kita, Thomas Matulesi atau Patimura dan Martha Christina Tiahahu. Selanjutnya ada perlawanan rakyat Jawa. Pangeran Diponegoro memimpin perlawanan terhadap Belanda dari tahun 1825 sampai 1830. Untuk menghadapi pasukan Diponegoro, Belanda melakukan strategi yaitu mengangkat kembali Sultan Sepuh atau Hamengkubuwono II. Tujuannya agar para bangsawan yang membantu Diponegoro kembali ke istana. Pada tahun 1930, Pangeran Diponegoro diajak berunding oleh Jenderal de Kock. Namun, de Kock berkhianat. Pangeran Diponegoro ditangkap dan diasingkan ke Manado, lalu dipindahkan ke Makassar hingga akhir hayatnya. Ini adalah pahlawan kita, Pangeran Diponegoro dan Sultan Hamengkubuwono II. Lalu ada perlawanan rakyat Sumatera Barat, Minangkabau. Dimulai dengan perang saudara antara kaum adat dan kaum Paderi. Pada mulanya, Perang Paderi dipimpin oleh Tuanku Nan Ranceh. Lalu pada akhirnya Malimbasa yang dikenal dengan Tuanku Imam Bonjol. Berkobarnya Perang Diponegoro membuat Belanda melakukan perdamaian dengan kaum Paderi. Setelah Perang Diponegoro berakhir, Belanda melakukan serangan. Bahkan Belanda berhasil merebut markas kaum Paderi di Bonjol. Setelah setahun, kaum adat dan kaum Paderi bersatu pada tahun 1833 dan mereka berhasil merebut kembali kota Bonjol. Lalu pada tahun 1837, Bonjol kembali direbut Belanda dan Imam Bonjol pun ditangkap dan dibuang ke Ambon lalu ke Minahasa. Ini adalah pahlawan kita, Tuanku Imam Bonjol. Selanjutnya perlawanan rakyat Aceh. Aceh pertama kali diserang oleh Belanda pada 5 April 1873, dipimpin oleh Mayor Jenderal J.H.R. Kohler yang tewas di perkarangan Masjid Besar. Teku Umar dan istrinya, Cut Nyadin, juga ikut melakukan perlawanan. Teku Umar berpura-pura menyerah, tetapi ia menyerang kembali Belanda setelah diberi senjata lengkap. Dr. Snoek Hugonye mengusulkan bahwa rakyat Aceh harus diadu domba antara golongan teku atau bangsawan dengan golongan tengku atau ulama. Tugas tersebut diserahkan kepada Kolonel J.B. van Heutz yang segera membentuk Marsos atau pasukan gerak cepat. Satu persatu pimpinan Aceh gugur. Teku Umar gugur di Meulaboh. Ini adalah pahlawan kita, Teku Umar dan Cut Nyadin. Lalu perlawanan rakyat Sumatera Utara, tepatnya di Tapanuli. Perlawanan rakyat Sumatera Utara terhadap Belanda terjadi kurang lebih 29 tahun. Dari tahun 1878 sampai 1907. Tentara Belanda yang berkedudukan di Tarutung
diserang oleh pasukan Sisingamangaraja ke-12 yang bermarkas di Bakkara. Pada 17 Juni 1907, Sisingamangaraja ke-12 gugur di Dairi karena ditembak oleh Belanda. Hal ini membuat berakhirnya perang di Tapanuli. Ini adalah pahlawan kita, Sisingamangaraja ke-12. Lalu ada perlawanan rakyat Bali. Pemerintahan Belanda dan raja-raja di Bali sudah memiliki satu perjanjian untuk membebaskan setiap kapal Belanda di perairan Bali apabila telah dibayar. Perjanjian tersebut dibuat karena adanya hak tawan karang. Apa itu hak tawan karang? Hak tawan karang adalah hak para raja Bali untuk merampas kapal-kapal yang ada di perairan Bali. Karena Belanda melanggar perjanjian tersebut, para raja Bali memberlakukan kembali haknya ini. Pada tahun 1849, Belanda melancarkan serangan terhadap kerajaan-kerajaan Bali. Belanda dipimpin oleh Jenderal Michels dan berhasil merebut Jagaraga, Klungkung, Karangasem, dan Gianyar. Selanjutnya, perlawanan rakyat Sulawesi Selatan. Ketika Gubernur Jenderal Van der Capellen ingin memperbaharui perjanjian Bongaya, kerajaan-kerajaan di Sulawesi menentang keras. Hal tersebut membuat Belanda harus menaklukkan daerah Sulawesi Selatan. Pada tahun 1824, Kerajaan Sopeng dan Kerajaan Ternate mempersiapkan pasukannya sebanyak 4.000 orang untuk menghadapi Belanda. Selanjutnya, perlawanan tetap dilakukan Kerajaan Bone di bawah pimpinan Sultan Bone, Raja Putri, menyerang pos-pos Belanda di Pajangkene dan La Bakang. Pada 1825, akhirnya Kerajaan Bone dapat ditaklukkan. Dan yang terakhir ada perlawanan rakyat Kalimantan Selatan atau Banjar. Pada 1859, perlawanan rakyat Banjar terhadap pemerintahan Belanda meletus, disebabkan ketidaksenangan rakyat dan bangsawan Banjar terhadap ikut campur tangan Belanda. Perlawanan terhadap Belanda dipimpin oleh Pangeran Antasari. Rakyat mengepung benteng Belanda di Pengaron. Pada 1862, Pangeran Hidayat berhasil ditangkap Belanda, sementara Pangeran Antasari meninggal dunia. Dan ini adalah Pangeran Antasari, pahlawan kita. Sekian materi yang disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.